Hal yang paling sulit dilalui seseorang dalam hidupnya adalah ketika mencari jodoh. Memilih pasangan bukanlah persoalan yang sepele, sebab pasangan kitalah yang akan menentukan masa depan keluarga dan generasi kita selanjutnya. Orang yang kita terima sebagai pasangan kita bukan sekedar menemani sehari atau 2 hari, akan tetapi dia akan menemani kita bertahun-tahun bahkan sampai ajal menjemput. Lantas, apakah jodoh kita itu merupakan takdir Tuhan ataukah merupakan pilihan kita sendiri? Ataukah seseorang yang awalnya bersama namun terpisah, apakah dia bukan merupakan jodoh kita? Untuk menemukan jawabannya, pastikan kalian menonton videonya sampai selesai. Dalam membangun sebuah hubungan untuk menikah, setidaknya ada 2 diskursus yang perlu dilihat, yakni apakah kamu harus menikah dahulu baru mencintai, ataukah mencintai dahulu baru menikah. 2 diskursus ini menjadi paradigma setiap masanya, meski itu pada masa Yunani kuno, bahkan pada masa tradisi beriman. Memang dianjurkan untuk menikah dahulu baru mencintai, karena dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Namun fakta sosial yang berbicara sekarang adalah mendahulukan cinta sebelum menikah dengan dalih mencari sebuah kecocokan antara sesama demi menjalani hubungan yang baik ke depannya. Fenomena ini pun sudah menjadi mindset masyarakat modern sekarang ini, baik di kala remaja juga orang tua yang ingin menikahkan anaknya. Memilih untuk membangun cinta sebelum menikah haruslah dapat dipahami dulu bahwa pada level apa cinta itu dibangun. Jangan bangun cinta itu sebatas pada level cinta romantik yang keromantisan, karena level cinta seperti itu pada masanya akan habis. Level seperti itu merupakan level cinta yang hanya pada sisi keromantisan saja, namun tidak pada level berkomitmen untuk bersama selamanya. Sebab dia yang romantis akan diluluhlantahkan dan dikalahkan oleh dia yang berkomitmen. Maka bangunlah cinta dengan level komitmen satu sama lainnya. Sokrates, seorang filsuf Yunani kuno, memberikan sebuah pandangan dalam hal membangun hubungan untuk menikah ini dengan menggambarkan apa yang dia alami. Beliau berkata, "Untuk anak muda, jika kamu menikah dan tidak menikah, maka kamu akan menyesal. Tapi apapun yang terjadi, menikahlah. Kalau kamu mendapatkan pasangan yang baik, kamu akan menikah. Jika mendapat pasangan yang jelek, maka kamu akan menjadi filsuf." Istri dari Sokrates merupakan istri yang dikenal pemarah dan jelek, namun karena pemarah dan jelek istrinya sehingga dia menjadi seorang filsuf. Maknanya adalah, jikalau hidupmu akan selalu memikirkan apa yang kamu alami, dan ketika kamu berpikir dan menjadi hal itu sebagai motivasi hidup, maka mendapatkan keberhasilan dalam hubungan berpasanganmu. Perlu ditekankan bahwa dalam kehidupan berpasangan pasti ada masalah yang dihadapi. Jika kamu dimarahi dan mendapat masalah setiap hari dengan pasanganmu, maka dengan sendirinya kamu akan berkembang dengan hal-hal seperti itu agar kualitas hidupmu akan baik dan diri akan menjadi tangguh dalam menjalani hidup bersama pasangan. Jangan dijadikan sebagai beban dan pembawa masalah, melainkan ujian untuk menjadi lebih baik atau menjadi sebuah tangga spiritual bagimu. Ada juga pandangan seorang filsuf terkenal, Nietzsche, mempunyai gagasan yaitu, nikahilah sahabatmu, nikahilah orang yang asik untuk diajak berbicara dan nyambung dalam berinteraksi antara satu sama lain. Karena sahabat terbaik akan menjadi istri terbaik bagimu, maka bersahabatlah. Karena dasar pernikahan yang baik adalah pernikahan yang didasari dengan nilai persahabatan yang baik. Beliau pun menuturkan bahwa untuk para pejuang nikah, yakni jangan menikah karena cinta, namun menikahlah dengan orientasi pada lahirnya generasi-generasi hebat yang berguna bagi bangsa dan negara. Janganlah kamu menjanjikan cinta yang abadi, karena itu absurd dan bohong. Tetapi dengan perkataan disertai perbuatan bahwa
selama aku mencintaimu, aku akan melakukan aktivitas cinta. Walaupun sudah berhenti aktivitas itu, kamu akan mendapatkan sikap dan cintaku, meski dengan motif yang berbeda, entah itu sebagai sahabat, teman, ataupun mantan. Nietzsche juga menyatakan, perempuan akan menyukai kenyamanan dan keamanan, tetapi lelaki akan menyukai tantangan dan hambatan. Maka untuk perempuan, buatlah tantangan yang menantang untuk laki-laki demi mendapatkanmu. Karena dari rasa sakit yang dirasakan oleh lelaki, maka akan semakin meningkat hubungan antara keduanya ke depan. Dalam artian akan selalu berkembang, maka siksalah dia. Untuk para lelaki, ketahuilah bahwa apa yang bisa membunuhmu, maka itu akan membuatmu semakin kuat. Maka jangan hindari masalah dan jangan terlalu mencari aman. Beranilah menerima tantangan dan hambatan. Untukmu dan pasanganmu, hiduplah dalam kebersamaan, namun jangan hilangkan jati masing-masing. Jangan berharap untuk selalu pada satu tipe. Makanlah dengan makanan yang sama, namun jangan pada wadah yang sama. Kamu dan dia memang hidup bersama, namun harus ada nuansa keragaman di dalamnya. Jangan mencari pasangan yang sempurna, karena dirimu sendiri masih jauh dari kata sempurna. Hargailah perbedaanmu dengan pasanganmu, satu sama lain agar saling melengkapi. Bukti cintamu yang sebenarnya adalah, meskipun banyak masalah di antara kamu dan pasanganmu, dan serumit apapun masalah yang dihadapi, tetap saja dalam hatimu akan berkata, aku tidak bisa hidup tanpanya. Lebih jauh lagi, Plato, yakni seorang filsuf Yunani kuno, tidak hanya memikirkan perkara filsafat dalam kaitannya dengan negara, politik, dan alam. Salah satu hal lain yang dibicarakan oleh Plato adalah tentang cinta yang dituliskan dalam karyanya berjudul De Scientiam. Dalam karya tersebut, Plato menuliskan berbagai konsep tentang cinta itu sendiri, seperti kekuatan cinta, dua jenis cinta, cinta dan alam, mitos belahan jiwa, nilai moral dan dalam cinta, serta cinta dan dalam hasrat. Konsep-konsep tersebut ditulis Plato dengan mengacu pada konsep cinta di masyarakat Athena pada saat itu, yang mengacu pada dua pemahaman tentang cinta, yakni Eros dan Philia. Pemikiran Plato tentang cinta dituangkan salah satunya melalui konsep belahan jiwa, yakni soulmate. Plato menyampaikan konsep belahan jiwa dalam cinta dengan menceritakan mitos Yunani kuno yang menggambarkan kondisi awal mula saat manusia tercipta di dunia ini. Dalam mitos Yunani kuno itu mengatakan, pada mulanya manusia itu diciptakan langsung dengan pasangannya masing-masing, di mana laki-laki dan perempuan menyatu menjadi satu tubuh dengan pasangan-pasangannya. Namun para dewa yang berambisi besar untuk memperoleh pujian atau penyembahan dari para manusia pada saat itu memiliki rencana untuk memusnahkan manusia. Namun Zeus sebagai dewa tertinggi pada saat itu memiliki rencana lain, yakni membelah dan memisahkan manusia menjadi dua. Zeus memisahkan manusia tersebut di bagian tengah tubuh mereka secara vertikal, sehingga masing-masing sisi tubuh mereka menjadi sendiri-sendiri. Dari konsep mitos belahan jiwa yang disampaikan oleh Plato, dapat dimengerti bahwa perasaan cinta yang dialami oleh seorang kekasih adalah perasaan rindu untuk bertemu dengan sebahagian dirinya yang telah dipisahkan darinya. Cinta menurut Plato adalah upaya untuk bertemu dengan belahan diri dan jiwa seseorang kekasih yang dipisahkan oleh dewa Zeus pada dahulu kala. Plato melanjutkan bahwa dalam mitos belahan jiwa yang diciptakannya menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki pasangannya yang terhilang. Hal ini yang menyebabkan manusia merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Terdapat perasaan akan kebutuhan pada seseorang yang dulu pernah bersamanya. Perasaan seperti ini yang membuat setiap manusia berusaha untuk mencari sosok yang dapat mengisi rasa kosong yang dialaminya itu. Berdasarkan perspektif dan sudut pandang Islam, yakni tentang jodoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran
dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Al-Zariyat ayat 49. Di dalam tafsir Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, mengatakan, Allah mengabarkan bahwa dialah yang menciptakan setiap sesuatunya berpasang-pasangan, bermacam-macam dan beraneka ragam. Bagi mereka ada pasangan baginya yang lain. Misalnya Allah menciptakan siang dan malam, kebahagiaan dan kegundahan, petunjuk dan kesesatan, langit dan bumi. Begitulah agar kalian berpikir akan kebesaran Allah dan menjadikan bukti untuk mentauhidkan Allah dan membenarkan janji dan ancaman-ancamannya. Perlu diketahui bahwa di dalam Islam, kematian, jodoh dan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia dilahirkan di dunia ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud. Rizki, jodoh dan perceraian merupakan takdir Allah. Namun demikian manusia memiliki hak dan potensi menjemputnya. Sehingga jika ada orang yang mengatakan bahwa hal itu semua sudah ditentukan, jadi kita tidak perlu usaha lagi, maka perkataan ini tidaklah tepat. Sebab ketetapan Allah akan jatuh di penghujung ikhtiar para hamba-hambanya. Dan Allah memiliki pengetahuan yang tak terbatas, yang tak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka wajarlah ketika Allah Maha mengetahui hal yang akan nantinya terjadi. Analoginya sederhana. Jika seorang manusia mampu meramal kejadian yang akan terjadi pada 10 atau 20 tahun ke depan, maka bagaimanakah dengan Allah selaku zat yang tak terikat oleh ruang dan waktu? Maka dari itu, jikalau menginginkan pasangan yang baik, maka jadilah pribadi yang baik pula. Jikalau engkau adalah pribadi yang baik dan pasanganmu sebaliknya, maka yakinlah Allah ingin mengujimu melalui pasanganmu untuk menaikkan derajatmu di hadapannya kelak. Layaknya ujian yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam yang istrinya membangkang kepadanya. Salah satu tokoh nasional Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, mengutarakan syarat untuk menikah dalam bahasa Jawa dalam beberapa poin yang maknanya, pastikan kamu menikah dengan manusia, karena banyak orang berfisik manusia namun jiwanya hewan. Menikahlah orang yang hidup, yang berarti harus mempunyai daya hidup, bukan yang pasrah dan pasif, karena nanti akan pincang. Jikalau kamu laki-laki, menikahlah dengan perempuan, begitupun sebaliknya, supaya ada dimensi kelaki-lakian dan keperempuanan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Menikahlah dengan orang yang dewasa, yang maknanya adalah sama-sama membangun kedewasaan serta mengetahui kapasitas masing-masing pasangan. Kemudian menikahlah dengan dibarengi perasaan sama-sama mau, bukan karena keterpaksaan. Kalau dia benar mencintaimu, dia takkan mengkhianatimu. Kalau dia benar-benar menyayangimu, dia rela berpisah demi kebaikanmu. Kalau dia benar setia padamu, ia takkan menduakanmu. Karena masalah jodoh bukan masalah seberapa tampan atau cantik dirinya, bukan seberapa kaya dan terkenal dirinya atau seberapa dekat kau dengannya, tetapi jodoh adalah masalah kecocokan jiwa dan kesiapan untuk hidup bersama dalam suka dan duka, menerima kelebihan dan memaklumi kekurangannya. Sebab bukan titik yang menciptakan cinta, tapi cintalah yang menyebabkan titik. Bukan cinta yang membuatnya cantik, tapi karena cintalah sehingga ia terlihat cantik. Wallahu a'lam bishawab.